Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kami ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah menempati tempat yang telah disediakan. Kemudian teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan hadir untuk menyaksikan pentas drama detik-detik proklamasi yang akan ditampilkan oleh kelas 11 F11. Namun sebelumnya kita akan menampilkan sesi perkenalan tokoh terlebih dahulu. Untuk itu sesi perkenalan tokoh akan segera dimulai. Mohon perhatian. Sidang BPUPKI berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Sidang ini membicarakan tentang dasar filsafat negara Indonesia Merdeka yang dikenal sebagai Pancasila. Tokoh-tokoh yang mengusulkan dasar negara diantaranya Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Soekarno, dan Dr. Subowo. Pada tanggal 29 Mei 1945 akan diresmikan BPUPKI dan sekaligus pembukaan sidang untuk merumuskan dasar negara. Dengan ini sidang saya buka. Pada saat yang sama, yaitu 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengemukakan rancangan dasar negara. 5 dasar negara yang akan saya ajukan pada saat ini diantaranya peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan. Terima kasih. Serta dapat diskusi terkait usulan tersebut. Baik, sidang hari ini dicukupkan sekian. Kemudian pada tanggal 31 Mei 1945, Dr. Subowo turut mengemukakan rancangan dasar negara.
serta dapat berdiskusi terkait usulan-usulan tersebut. Ya, baiklah, sidang hari ini dicukupkan. Lalu, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno pun turut mengungkapkan rancangan dasar negara. Yang akan saya lakukan sebagai 5 dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Serta dapat berdiskusi terkait usulan-usulan dari tokoh-tokoh tersebut. Baiklah para hadirin, sidang hari ini akan ditunda menunggu hasil kerja dari rekan kita di Panitia 9. Dengan ini sidang saya pending. Sidang kemudian ditunda hingga bulan Juli tahun 1945. Dalam masa reses tersebut dibentuklah Panitia 9 yang terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Mr. Alexander Andres Marabis, Abdul Kahar Musakar, Wahid Hashim, Haji Agus Salim, dan Cokro Suroso yang kemudian menghasilkan dokumen yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Akhirnya, Piagam Jakarta dijadikan sebagai dasar filsafat negara Indonesia Merdeka dengan nama Pancasila. Kemudian pada tanggal 15 Agustus tahun 1945 terdengar kabar bahwa Jepang telah kalah dalam pertempuran Asia Pasifik. Diberitakan Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Melalui siaran radio, berita ini sampailah ke telinga golongan muda yang dipimpin oleh Sultan Syahrir. Mendengar kabar tersebut, sontak para pemuda kemudian mengadakan rapat di Gedung Bakteriologi Jakarta. Yang hadir dalam rapat itu antara lain Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Soekarni, Singgi, Suhud, dan para pemuda lainnya.
Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Itu berarti terjadi kekosongan kekuasaan bagi negara Indonesia. Ini kesempatan itu merupakan kabar yang menggembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan Bung tadi berbicara terjadi kekosongan. Kekuasaan apa yang maksudkan? Maksud saya, Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negara kita karena menyerah pada sekutu, sedangkan sekutu sepenuhnya menguasai Indonesia. Ya, ini artinya kesempatan kita untuk lepas dari belenggu penjajahan. Lantas sekarang apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan hal ini kepada Bung Karno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Saya setuju atas usulan Tuan, karena waktu inilah yang tepat bagi kita semua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setuju. Mendengar bicara dari saya, para pemuda mereka begitu gembira dengan Indonesia akan memproklamasikan kemerdekaannya. Sepertinya mereka tidak sabar untuk membicarakan keinginan rakyat ini kepada Soekarno dan Hatta. Hairul Saleh yang melihat sikap para pemuda tersebut kemudian mencoba untuk menenangkan mereka. Tenang, semua tenang. Saya harap pada duduk di kursi masing-masing. Para pemuda duduk dan suasana tenang kembali. Kalau kalian sudah setuju, besok kita akan mendatangi rumah Soekarno dan kita bicarakan maksud ini. Sekarang lebih baik kita pulang ke rumah masing-masing. Rapat pun akhirnya selesai. Para pemuda beranjak pulang dan kembali ke rumah masing-masing, mengikuti instruksi yang telah diberikan oleh Hairul Saleh. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendatangi rumah Soekarno dengan maksud memberikan tentang keinginan para pemuda. Ingin bertemu dengannya. Iya, Mas ada di dalam. Memangnya ada apa ya? Ini Bu, ada hal yang ini harus kami bicarakan dengan. Sudah kalau begitu, mari masuk. Silakan duduk. Baik, terima kasih. Sama-sama. Kalau begitu, saya mau duduk ya. Fatmawati akhirnya pergi
pemuda di ruang tamu, sementara ia menemui Soekarno. Siapa Bu yang datang? Para pemuda datang, katanya mereka ingin berbicara. Sepersekian menit kemudian, Soekarno datang bersama Fatmawati. Para pemuda langsung menyambut. Mereka berjabat tangan dan menceritakan maksud kedatangan mereka. Fatmawati pun beranjak meninggalkan Soekarno dan para pemuda lainnya. Mas, kalau begitu saya kembali ke belakang. Masih banyak pekerjaan yang belum saya kerjakan. Oh ya, teman-teman ini mau minum apa? Biar saya ambil ambil. Ya, silakan. Saya dengar dari istri saya, ada yang ingin kalian bicarakan. Ada apa gerangan? Kami ingin secepatnya agar Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maksud kalian apa? Saya tidak mengerti. Maksud kami adalah agar secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lalu, kenapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Karena ini kesempatan yang baik bagi kita semua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Apa kalian tidak memikirkan bahaya apa saja apabila kita tetap nekat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Apalagi kekuatan militer Jepang yang masih berada di Indonesia mampu menggagalkan rencana kita. Yang jelas, kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Apa ini tidak tergesa-gesa? Sedangkan kebenaran berita menyerahnya Jepang pada sekutu masih diragukan. Lebih baik kita cek dulu dari sumber yang resmi. Jadi, usulan kami perlu disetujui. Tapi saya yakin berita tersebut benar adanya. Nanti saja kita bicarakan lagi dengan anggota TKI lainnya. Sekarang. Malam harinya, para pemuda mengadakan rapat lagi. Tepatnya pada pukul 08.00 malam waktu Indonesia bagian barat, yang bertujuan untuk membahas mengenai sikap Soekarno dan kurang mendukung keinginan mereka. Bagaimana kalau apa yang kita bicarakan ini kita rundingkan kembali dengan Soekarno dan Muhammad Hatta? Setuju. Selesai rapat tersebut, para pemuda kembali mendatangi rumah Soekarno untuk membicarakan lagi mengenai keinginan mereka.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau mencari kampas ya? Wah, kebetulan sekali ya. Toko juga sedang berada di sini. Apa perlu saya panggilkan juga? Bapak Bu, tempat juga di sini. Ya, ada seperti Dr. Samsi, Muhammad Hatta, Taran. Maaf, saya kasih ngobrol. Kalau begitu, mari masuk. Silakan Bu. Tidak lama kemudian, Soekarno datang bersama tokoh-tokoh turun. Silakan. Maaf Bu, datang kami di sini mengganggu istirahat Anda. Tidak apa-apa. Lalu apa yang ingin kalian bicarakan? Bung sendiri sudah tahu bahwa kami menginginkan agar secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Ya, saya tahu. Kalian begitu menginginkan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sama, saya juga menginginkan. Lalu kenapa Bung tidak menyetujui kemerdekaan Indonesia kalau Bung sendiri menginginkan kemerdekaan Indonesia? Saya tidak bisa seenaknya menyelidiki usul Anda tanpa mengadakan rapat terhadap PKI. Saya harap tidak mengadakan rapat dengan anggota PPKI karena kita tahu bahwa PPKI dibuat oleh Jepang. Ya, saya tahu itu bahwa PKI dibentuk oleh Jepang. Tapi itu merupakan satu-satunya jembatan bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, kami tidak ingin Jepang ikut campur dalam masalah ini. Jadi maksudnya kita memutuskan segala ikatan dengan Jepang, gitu kan? Ya begitu. Tetapi saya tidak menyetujui. Tapi Bung, Tidak ada kemudian. Saya tidak akan mengikuti keinginan kalian. Semakin awal perundingan ditambah situasi para pemuda dan Soekarno bersih tegang menjadikan keadaan semakin memanas. Kemudian di saat yang tepat tiba-tiba Muhammad Hatta datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, silakan dulu. Tidak apa-apa. Saya senang sekali Bung datang kemari. Kami sedang membicarakan keinginan para pemuda ini. Memang, apa keinginan para pemuda itu? Yang saya dengar, kalau tidak salah, mereka ingin segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, benar. Itu yang mereka inginkan. Tapi yang saya tidak setujui, karena saya tidak bisa mengambil keputusan ini sendiri. Bagaimana kalau kita rundingkan dulu masalah ini tanpa para pemuda? Kita renungkan bersama para tokoh. Baiklah, saya setuju. Tapi bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkan mereka duduk di sana di belakang. Para pemuda pun keluar dari rumah Soekarno dan menunggu di serambi belakang. Sedangkan Soekarno dan Hatta serta para tokoh nasionalis tua berunding tanpa ada mereka.
saya takutkan nantinya malah terjadi pertumpahan darah. Mengingat kekuatan militer masih siap siaga dan kuat di sini. Sudah, bagaimana kalau keputusan adalah untuk dan menyetujui para pemuda itu bersama sosial dan Ya sudah, yang kita hampiri mereka. Para tokoh nasionalis tua itu beranjak keluar menemui para pemuda yang sejak tadi menunggu di samping belakang. Bagaimana dengan keputusan Anda? Saya tetap pada pilihan saya bahwa kami tetap tidak ingin mempromosikan kemerdekaan Indonesia sekarang ini. Jika memang kalian tetap pada pilihan kalian, maka saya persilahkan Anda untuk mencari tokoh yang lain. Baiklah, kalau pendidikan seperti itu tidak bisa apa-apa. Yang jelas kalian ingin kemerdekaan Indonesia secepatnya. Baik, kalau begitu kami izin pamit dulu. Silakan. Akhirnya, para pemuda pergi dari rumah Soekarno dengan kekecewaan yang sangat mendalam karena mendengar Soekarno yang nampaknya kurang menyetujui dengan pendapat para pemuda tersebut. Pukul 12.00 tengah malam menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di Cikini. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Soekarno dan Hatta tetap tidak menyetujui usul kita, apalagi tetapi Bagaimana kalau kita mengusulkan Muhammad dan Hatta diasingkan saja ke luar Jakarta? Tapi yang saya bingungkan, kita akan membawa kedua tokoh nasionalis itu kemana ya? kita serahkan saja tugas ini kepada Cindy dan karena mereka berdua adalah anggota kita. Baiklah, saya akan berikan dulu. Bagaimana kalau kita bawa mereka berdoa mereka di Pelabuhan Karawang? Karena di sana dekat dengan pemusatan tentara peta yang keamanan terjaga. Benar, apa kalian menyetujuinya? Setuju. Tanpa menunggu waktu lama, Latife, Raningrat, dan Cindy pun kemudian pergi ke rumah Soekarno.
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa ya malam-malam bertamu kemari? Maaf, Bu. Kami tidak bermaksud mengganggu waktu istirahat Ibu. Karena ada hal penting yang harus kami bicarakan dengan Bu Karno. Ah, tidak apa-apa. Kalau begitu mari masuk. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Oh iya, hampir lupa. Hendak juga menginap di sini. Apa perlu saya panggilkan? Ya, Bu, silakan. Fatmawati pun meninggalkan mereka berdua. Ia memanggil suaminya dan Hatta menemui kedua tamu tersebut. Tak lama kemudian mereka datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Bu, kok namanya sih ditawarin dulu? Oh iya, hampir lupa. Buat kamu minum apa aja saya ambilkan. Ah, saya repotin, Bu. Dan bisa saja, Bu. Terima kasih. Jadi mau minum apa aja, Bu? Saya kembali ke belakang. Katanya ada yang bicarakan. Ada apa? Sebelumnya kami minta maaf. Lagi-lagi kami mengganggu beristirahatmu. Memang, kedatangan kami kemari memang berkaitan dengan tadi siang. Begini, Bu. Kami sebenarnya diutus kemari untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta keluar kota. Memang kenapa kamu harus pergi keluar kota? Ke Karawang. Baiklah, kami akan ikut. Tapi kami akan berpamitan dulu dengan Fatmawati. Soekarno pun pergi menemui Fatmawati yang tengah berada di dapur. Bu, saya akan pamit. Saya akan pergi ke Karawang. Bolehkah saya dengan saya merasa agak dingin merasa. Baiklah, ayo cepat. Soekarno kembali ke ruang tamu diikuti oleh istri dan anaknya. Maaf, apakah sudah selesai bicaranya? Kalau begitu, bagaimana kalau sekarang kita berangkat? Agar lebih cepat. Ya sudah, kita berangkat sekarang. Akhirnya mereka meninggalkan rumah Soekarno dan langsung menuju ke Rengas Dengklok di Karawang.
Akhirnya mereka sampai di sebuah rumah. Ternyata para pemuda sudah berkumpul menunggu kedatangan kedua tokoh tersebut. Di sana Soekarno dan Muhammad Hatta terus didesak oleh para pemuda agar mengikuti keinginannya itu. Soekarno, tunggu apa lagi? Waktu inilah yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Iya, sebaliknya aku setuju usul kami ini. Soekarno dan Muhammad Hatta terdiam di saat para pemuda terus mendesak mereka. Namun Soekarno tetap saja bersikeras dengan pendiriannya. Maaf, tapi saya tidak bisa. Jawaban tersebut membuat Singgi geram. Proklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Kalau tidak, kubunuh kau. Apa kau mau seperti ini? Fatmawati yang melihat kejadian itu sontak menghampiri dan merangkul Soekarno, lalu bertanya kepada para pemuda. Apa-apaan kalian ini? Tidak apa-apa Bu, kami cuma menginginkan kemerdekaan secepatnya. Bung Karno menolaknya. Iya, saya tahu. Lagi pula Bung Karno tidak ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia saat ini. Dia pasti punya alasan tersendiri. Lalu dengan jalan bagaimana? Padahal keputusan ada di tangan kedua pemimpin tersebut. Ya sudah, bagaimana kalau permasalahan kalian kita bicarakan dengan kepala dingin, tidak dengan emosi seperti ini. Fatmawati pun berhasil meyakinkan para pemuda agar kembali berunding dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Di sisi lain, Ahmad Subarjo yang mengetahui keberadaan Soekarno dan Fatmawati serta Muhammad Hatta berusaha meyakinkan para pemuda agar kedua tokoh nasional tersebut dibawa kembali ke Jakarta dengan janji bahwa besok akan dilaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Salah yang sebaiknya kalian jangan menahan Soekarno dan Hatta. Memang kenapa? Apa alasannya? Misalnya tidak arif apabila kita menahan kedua tokoh nasionalis itu. Tidak arif bagaimana? Kami sudah mencoba meyakinkan mereka, namun mereka tetap saja menolak. Saya yakin kalau kita bicara baik-baik pasti keinginan kalian akan dipenuhi. Saya akan meyakinkan Soekarno dan Hatta untuk menyetujui usul kalian itu. Apa yang membaca media dapat dipercaya? Yang kami inginkan hanyalah kemerdekaan Indonesia besok harus dilaksanakan. Percayalah, saya akan meyakinkan tokoh nasionalis itu agar menyetujui usul kalian. Sudah, sebaiknya kita pergi ke Kerawang untuk menyusul Soekarno dan Muhammad Hatta. Baiklah, kita berangkat. Selanjutnya mereka bergegas berangkat ke Rengas Dengklok untuk menjemput kedua tokoh tersebut. Setibanya di sana, Ahmad Subarjo meminta kepada para pemuda agar kedua tokoh tersebut dikembalikan ke Jakarta dengan janji bahwa besok akan dilaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apa proklamasi dapat dilakukan sebentar malam nanti? Tidak mungkin sekarang, sudah sekitar jam 8 malam, kami masih harus kembali ke Jakarta, lalu menemui para anggota PPKI untuk rapat kilat. Kami masih harus menyelesaikannya. Bagaimana kalau jam 6 besok pagi?
Saya akan berusaha sekuat tenaga saya agar dapat selesai jam 6 pagi. Tapi setengah hari besok pasti sudah beres. Kalau tidak, bagaimana? Mayor, kalau semua gagal, besok siang tanggal 17 Agustus jam 12 siang masih belum terjadi proklamasi. Percayalah saya, jaminannya saya yang bertanggung jawab. Tembak matilah saya. Mendengar jaminan Ahmad Subarjo tersebut, akhirnya para pemuda mengizinkan Soekarno dan Hatta dibawa kembali ke Jakarta. Setibanya di Jakarta, Fatmawati dan Guntur pulang kembali ke rumah. Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan para golongan muda kemudian berdiskusi mengenai tempat mereka untuk mengadakan rapat kilat. Bagaimana kalau kita ke rumah Laksamana Maeda? Dia adalah teman karib saya. Dia juga yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak salah, dia juga merupakan salah satu perwira tinggi Angkatan Darat. Jadi keamanannya pasti terjamin. Sudah, kita berangkat sekarang.
kesepakatan tersebut disetujui, berangkatlah mereka ke rumah Laksamana Maeda. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di tempat yang dituju. Permisi, selamat malam. Selamat malam, ada apa tuan-tuan kemari? Kami ingin bertemu dengan Tuan Laksamana Maeda. Baiklah, silakan masuk tuan dan saudara. Terima kasih. Para tokoh pun masuk dan mendudukkan diri mereka di kursi ruang tamu. Sesaat kemudian Laksamana Maeda datang. Selamat malam, Tuan. Ada apa? Kenapa tuan-tuan ini mendatangi kediaman saya? Apakah ada masalah yang serius? Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Anda. Kami bermaksud untuk menanyakan apakah benar berita menyerahnya Jepang terhadap sekutu itu. Dari mana tuan mendengar berita tersebut? Kami mendengar berita tersebut dari salah satu pemuda. Katanya dia mendengar berita dari salah satu radio luar negeri. Memang benar berita tersebut, tapi kami masih merahasiakannya agar tidak timbul kekacauan, karena kami masih bertanggung jawab atas keamanan Indonesia. Jadi begini Tuan, yang kami bingungkan, para pemuda terus mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Itu merupakan gagasan yang bagus, mengingat inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berarti Tuan menyetujuinya. Iya, saya setuju. Begini, kalau Maeda mengizinkan kami, boleh meminjam rumah Anda. Boleh, memangnya untuk apa? Kami telah sepakat, apabila berita itu memang benar adanya, kami akan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia besok pagi. Jadi, apakah Tuan keberatan? Tidak sama sekali. Lalu, persiapan apa yang akan kita siapkan? Rencananya kami akan membuat teks proklamasi. Ya sudah, ayo sekarang kita buat bersama naskahnya di ruang makan. Kita tidak boleh membuang waktu percuma kan? Rasanya terlalu banyak orang apabila kita mengerjakan naskah ini bersama. Bagaimana kalau Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, serta saya yang mengerjakan naskah ini? Benar, sebaiknya memang mereka lah yang menuju ruang makan. Tapi, bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkan, mereka menunggu di sini. Laksamana Maeda kemudian pamit untuk tidur terlebih dahulu. Sementara Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo mulai merumuskan naskah proklamasi tersebut. Sudah, silakan lanjutkan membuat naskahnya. Saya pamit. Biarkan saya mencatat. Kalian berdua, apakah ada usul? Siap. Tunggu sebentar, biarkan saya berpikir terlebih dahulu. Bagaimana kalau begini, dengan ini kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu bagus. Itu bagus, karena naskah ini menyatakan kemerdekaan bangsa kita. Itu kan bagian pembukaan. Sekarang isinya bagaimana? Saya sudah berpikir begini, hal-hal yang mengenai perpindahan dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu bagus. Sekarang naskah ini sudah selesai. Ayo kita hampiri para pemuda itu.
Ketiga tokoh itu pun beranjak dari ruang makan dan segera menghampiri para pemuda yang sejak tadi menunggu mereka di ruang tamu. Sudah selesai, Bu. Sudah, akan saya bacakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Bung, sepertinya ada yang harus diperbaiki. Baiklah, kalau gitu kita perbaiki sekali lagi. Itu lebih baik. Mereka merundingkan kembali isi dari naskah tersebut bersama para pemuda dengan melakukan sedikit perubahan. Setelah selesai melakukan sedikit perubahan, Soekarno pun kemudian menyuruh Sayuti Meli untuk segera mengetikkan naskah proklamasi tersebut. Maaf, apakah Sayuti Meli bisa mengetikkan naskah ini dengan perubahan-perubahannya? Saya bisa, Bu. Baiklah, cepat tulis ketik naskah ini dengan cepat. Baiklah. Sayuti Meli pun melaksanakan perintah yang diminta oleh Soekarno, yaitu mengetik naskah proklamasi tersebut. Setelah selesai, naskah itu diberikan lagi pada Soekarno serta diperbanyak untuk disebarluaskan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ini, Bu, naskahnya sudah selesai. Saya akan mengantarkan saya. Terima kasih. Bagaimana kalian menandatangani ada kita semua yang ada di sini? Ya, saya setuju. Agar mengacu pada fakta Declaration of Independence. Saya tidak setuju. Lebih baik Anda dan Hatta yang menandatangani naskah tersebut atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Soekarno dan Muhammad Hatta mengikuti usulan tersebut. Mereka langsung menandatangani naskah proklamasi itu atas nama bangsa Indonesia. Nah, sekarang sudah selesai. Sekarang yang harus kita pikirkan di mana naskah teks proklamasi ini akan dibacakan. Kami sudah menyiapkan tempat untuk membacakan teks proklamasi ini. Di mana? Di lapangan di Kada. Saya tolak Kenapa Anda menolak? karena apabila kita melakukannya di lapang Ikada pasti akan bentrokan dengan tentara Jepang. Nah, saya tidak berpikir sebaik sana. Ya, saya setuju. Agar tidak mungkin tentara Jepang tidak akan. Bagaimana kalau di rumah saya? Saya setuju. Agar mungkin dengan itu tentara Jepang tidak akan mengacaukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setuju.
Tanggal 17 Agustus dini hari itu, para tokoh pulang ke rumah mereka masing-masing. Akan tetapi, para pemuda tidak pulang ke rumahnya. Mereka menghimpun rekan-rekan mereka untuk menyebarluaskan berita itu ke segenap masyarakat Jakarta. Dengan cepat, mereka mempersiapkan pamflet-pamflet untuk memberitahukan kepada semua masyarakat tentang kabar gembira ini. Wah, sangat mengembirakan sekali ini kabarnya. Pagi harinya, para pemuda dan masyarakat sekitar berkumpul di Jakarta, yaitu di rumah Insinyur Soekarno. Tunggulah sebentar, Hatta belum datang. Saya akan menunggu Hatta terlebih dahulu. Sudah silakan, tapi jangan lama, sebentar lagi sudah pukul 10. Maaf Bung Karno, apakah kita akan melakukan peninggalan bendera merah putih? Ya harus, itu kan simbol sebagai kita telah merdeka. Belum. Baiklah, saya akan menyuruh Fatmawati menjahitkan bendera. Ya sudah, biar saya yang mencari tiang bambu dan mengenai suara. Saya bersiul. Karena tolong panggilkan Fatmawati sekarang. Baik, Bung Karno. Sesaat kemudian, Fatmawati datang menghampiri Soekarno. Ada apa Mas kepada saya? Bu, tolong jahitkan benderanya sekarang. Ibu, ada kain merah putih kan? Fatmawati langsung mencari kain tersebut. Setelah menemukannya, dijahitlah kedua kain itu menggunakan tangannya. Kemudian Muhammad Hatta datang tepat pada pukul 09.45 siang waktu Indonesia bagian barat. Nah, terlalu lama menunggu saya. Nah, tidak apa-apa. Silakan. Persiapan apa? Kami sedang mempersiapkan bendera merah putih. Fatmawati sedang menjahitkannya bendera. Sebentar lagi juga beres. Selanjutnya,
setelah segala persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai, bendera yang sudah dijahit, begitu pula dengan tiang bambu yang sudah sebut cari. Tanpa menunggu lama lagi, Latif menjemput kedua tokoh nasionalis itu di kamar Soekarno. Maaf Bu, bisakah proklamasi ini bisa segera dimulai? Ayo, sekarang kita menuju halaman. Saat Soekarno dan Muhammad Hatta keluar dari rumahnya, kemudian naik ke atas panggung, mereka lantas disambut dengan antusias oleh masyarakat yang sudah berkumpul. Soekarno pun langsung membacakan pidatonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini, kita berkumpul untuk menjadi saksi dari peristiwa penting yang selama ini kita tunggu, yaitu peristiwa yang selalu menjadi impian dan harapan sebagai bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan kita agar bebas dari penjajahan. Hari ini, kita mengibarkan kemerdekaan kita dengan harapan dapat menjadi tonggak agar kehidupan kita bisa berubah menjadi lebih baik dan lebih layak dari sebelumnya. Terima kasih kepada para pejuang yang kokoh dan teguh memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita dengan segenap jiwa dan raganya. Dari mulai penjajahan bangsa Portugis, Inggris, Jepang, dan Belanda, kita selama ini seolah seperti orang yang selalu tunduk di hadapan penjajah. Kita seolah mengabdi kepada mereka, namun di dalam hati kita tetap menjunjung tinggi keinginan dan impian kita untuk kemerdekaan bangsa kita. Kini, semua harapan kita itu bukanlah sebuah angan belaka, melainkan sebuah perjuangan yang hasilnya dapat kita saksikan saat ini. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi. Kemudian Soekarno melanjutkan dengan pembacaan teks proklamasi didampingi oleh Muhammad Hatta. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemilahan dan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus
Soekarno-Hatta. Demikianlah naskah proklamasi ini dibacakan sebagai tanda bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia, merupakan bangsa yang telah merdeka. Kemudian, sebagai simbol kebebasan dan kemerdekaan, berkibarlah bendera Saka merah putih. Tribunti membawakan bendera yang sebelumnya telah dijahit oleh Fatmawati dan diserahkan kepada Latif dan Subur. Bendera siap. Pada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Bangsa
sama ya. 10 11 atau langsung suruh langsung ke 6. Dengan ditandai